Semuanya kembali lagi ke channel Zigzag Tarot. Hari ini kita akan membacakan seseorang yang akan datang dalam waktu dekat untuk si Virgo. Oke Virgo, saya sudah siapkan beberapa kartu ya. Sebelumnya saya mau mengingatkan ini adalah pembacaan umum yang bisa dibilang general reading ya. Tidak bisa resonate ya untuk semua Virgo. Jadi saya harap seandainya kalau video saya tidak resonate, kalian mungkin bisa ambil baiknya ya, ambil yang positif dan jadikan sebagai pelajaran ya. Kita sebagai have fun saja di sini ya. Mungkin ini sudah ada yang terjadi atau bahkan belum ya, karena energi seperti itu teman-teman, ini general ya. Oke Virgo, dan sebelumnya jika ada gangguan suara saya mohon maaf ya, ini saya buat video di sore hari ya. Oke, dan keluarga juga lagi pada ngumpul ya. Oke, langsung saja kita mulai yuk. Di sini saya mau tarik satu kartu untuk energi orang ini. Ada The High Priestess. The High Priestess itu bisa diartikan sebagai terluka di dalam batin ya. Oke, kita nggak tahu nih dianya terluka kenapa. Mungkin karena tentang kenangan masa lalu yang dimana kalian mungkin sudah saling kenal, atau bahkan dia terluka nanti di saat datang ya. Di saat datang dia terluka mungkin ada sesuatu hal lah ya. Kita nggak tahu apa karena ini belum terjadi ya. Makanya mungkin ini bisa terjadi, bisa tidak juga ya teman-teman. Ada Knight of Cup di sini. Untuk ciri-cirinya di sini mungkin bisa dikatakan dia adalah seseorang yang berkulit putih ya. Nggak semuanya ya. Oke. Lebih kebanyakannya seperti itu, berkulit putih. Wah ini kok ngeblur. Oke itu dia. Yang dimana juga Knight of Cup ini dia datang kepada kamu membawa hatinya, perasaannya ya, atau bahkan membawa pergi. Kita nggak tahu nih gambaran ceritanya apa nanti, makanya kita lihatkan. Dan bisa dikatakan juga ini umurnya mungkin seumuran atau bahkan lebih muda ya. Oke, sekarang kita bacakan untuk gambaran ceritanya. Ini gini aja deh. Ada The Hangman ya. Ini berapa kartu ke samping ya? Ada 5 cup. Saya sudah apa tadi? Di belakang kamera sudah saya letakkan ya. Sudah saya shuffle ya. Saya pause ya. Karena ya biasalah kan. Kita berbincang-bincang ya dengan keluarga gitu. Kayaknya 6 deh. 5 ya. Oke. Kita segini aja dulu, nggak apa-apa. Nah kan 6 kayaknya. Tapi nggak apa-apa. Lah kurang dong. Sebentar ya teman-teman. Malah kurang dia. Kayaknya 3. Oke udah nih 4 rupanya ya. Ketiga ke bawah. Oke, untuk kamu Virgo, seseorang ini akan datang kepada kamu. Kalau saya lihat ini mungkin sebagian tentang masa lalu, atau bahkan enggak ya. Ada beberapa cerita juga di sini. Nah, jadi saat dia datang nanti, dia akan merasa The Hangman, dia akan merasa terikat ya. Seperti itu. Yang membuat dia juga nanti akan terluka, tetapi dia mencoba untuk bangkit juga ya. Bahkan di sini ada gambaran dia pergi meninggalkan ya. Atau bahkan masih ada sesuatu hal yang menurut dia itu kurang gitu ya. Tapi ini lebih ke arah dia pergi meninggalkan karena ada Five of Cup, dia merasa kecewa ya. Bahkan sakit hati ya. Nih makanya di sini Knight of Cup yang membawa pergi perasaannya. Oke. Dia akan datang kepada kamu yang mungkin untuk menawarkan tentang percintaan, pernikahan ya. Nanti kita klarifikasi lagi. Ada hal yang membuat dia sakit hati. Mungkin ada Emperor di sini bisa diartikan sebagai karakter ayah. Mungkin ada urusannya dengan keluarga kamu atau bahkan keluarganya dia yang membuat dia menjadi beban pikiran ya tentang hubungan ini. Dan The Emperor nggak harus diartikan sebagai karakter ayah. Juga bisa dibilang emosional ya. Oke, emosional sekali. Nanti kita klarifikasi ya, apa ceritanya, apa yang membuat dia seperti ini. Dia menjadi beban pikiran di dalam hubungan ini ya. Kayaknya di sini sebagian mungkin sudah sudah pernah menjalin suatu hubungan ya, kisah masa lalu, atau bahkan kalian akan menjalin suatu hubungan nantinya, tetapi akan ada problem, baik itu tentang seorang ayah ya, mungkin bisa saja ibu yang bersifat seperti ayah. Oke, yang dimana juga ada 5 tongkat di sini teman-teman, yang dimana akan ada pertikaian ya, pertikaian yang membuat dia berpikir keras tentang apa. Saya mau klarifikasi, saya shuffle dulu. Ada The Moon. The Moon ini bisa diartikan sebagai keraguan ya. Dia merasa ragu, berpikir keras mungkin untuk
Oke, kita klarifikasi lagi. Nih, ada dua tongkat ya, dihadapkan oleh dua pilihan. Kalau demon ini juga bisa diartikan sebagai beda keyakinan ya, beda agama gitu. Oke, atau bahkan beda tujuan yang membuat dia harus dihadapkan oleh dua pilihan ya, mau pergi atau bertahan nantinya. Ada rasa juga di sini dia ingin meminta maaf ya. Yang membuat dia menjadi terkurung oleh pikirannya sendiri. Oke, sebentar ya. Ups. Apa yang membuat dia pergi nantinya? Oke. Karena ketidakstabilan ya, baik itu dalam percintaan, dalam keuangannya dia. Oke, yang membuat dia harus menarik diri, atau bahkan karena problem keluarga ya. Oke, atau ini kisah yang telah lalu ya. Saya kurang tahu juga. Oke, kita tambahkan beberapa kartu lagi ya. Maaf ya kalau kebelit-belit saya ngomong ya. Ada the word di sini bisa diartikan sebagai, the word ini apa ya? Suatu keberhasilan teman-teman. Suatu keberhasilan mungkin di saat dia datang kalian akan menjalin suatu cinta yang dimana mungkin ada kestabilan, tetapi setelah kestabilan akan ada suatu rintangan yang bisa dibilang inilah rintangannya. Ini gambarannya sedih ya. Ada the chariot atau bahkan karena keegoisan di sini. Yang dimana kalian saling cinta nantinya, tetapi karena ada keegoisan ya mungkin kalian tidak mau mengalah satu sama lain ya, timbullah apa ya, keretakan di dalam hubungan. Kita tambahkan lagi. Ada beberapa kemungkinan karena beda keyakinannya juga bisa seperti itu, atau bahkan tidak mau saling mengisi, tidak mau saling bekerja sama sehingga timbullah kehancuran di dalam hubungan ya. Oke. Kita tambahkan lagi. Ada 3 cup yang membuat energinya di sini menjadi terpecah ya. Ada energi ketiga. Bisa dibilang mungkin karena orang ketiga, atau bahkan ini hubungan terlarang, atau bahkan karena campur tangannya seorang ayah atau ibu ya, juga bisa seperti itu, atau bahkan karena dia ingin fokus kepada karir dan pekerjaan. Keluar kartunya. Oke, mungkin bisa saja karena memfokuskan diri kepada karir dan pekerjaan ya, juga bisa seperti itu. Oke, ada The Magician juga di sini. Nah, The Magician ini bisa diartikan sebagai kalau kalian ada masalah ya, kalian mungkin bisa memperbaikinya ya. Karena kalau udah turun The Magician nantinya ya, ini kan belum terjadi, mungkin sudah ada ya yang sudah terjadi. The Magician itu mengatakan ini adalah waktu yang tepat untuk memperbaiki hubungan kalian yang sedang retak atau bahkan ada masalah. Dan The Magician juga ada arti lainnya kalau kartu reverse, kalau kartu terbalik ya teman-teman. Kita nggak pakai kartu terbalik ya. Negatifnya lah ibaratnya itu, si dia ini adalah seseorang yang on off ya. Tidak mau membangun suatu komitmen atau bahkan tujuan yang jelas lah, yang pasti ya. Oke, dan pembohong yang handal. Oke, sekarang kita tambahkan lagi. Sebentar ya, saya taruh rokok dulu. Udah berapa menit? 8 menit. Yang membuat dia nanti akan meratapi masalah yang sedang terjadi, bahkan dia merasa tidak stabil. Dan juga di sini ada gambaran ada ketidakadilan di dalam hubungan. Oke. Ada 7 tongkat dan dia nantinya akan memperjuangkan apa yang menurut dia itu lebih penting. Baik untuk dianya yang sudah punya keluarga atau bahkan rumah tangga ya, atau keluarganya dia, atau bahkan pekerjaannya dia, atau bahkan tujuan yang lain ya. Yang nantinya dia akan mencoba untuk sabar walaupun dia merasa terbebani. Ada The Strength dan 10 tongkat. Oke, kita tambahkan lagi 1 deh. Nih, walaupun ada 4 cup di sini, walaupun dia ragu-ragu, bimbang ya untuk pergi meninggalkan kamu, itu dia sempat ragu ya. Oke, teman-teman. Mungkin di sini kalian bisa apa ya? Memikirkan siapa orang ini ya, mungkin untuk sebagian ya. Kalau ini tentang kisah masa lalu atau bahkan ini adalah seseorang yang baru, mungkin nantinya akan ada problem. Jadi ya, masalah-masalah ini mungkin bisa saja berubah ya, karena jalan cerita itu kalian yang memegang ya. Kedepannya harus bagaimana, harus kemana ya. Oke, jadi seperti itu. Mungkin sampai di sini saja pembacaan kita. Jadi tetap berhati-hati, humble dan jalani ya. Karena seseorang yang baru datang kepada kita itu, atau bahkan yang sudah kita kenal ya. Kalau untuk yang baru, kita kan nggak tahu dia ini sifatnya gimana, dia ini orangnya seperti apa ya. Jadi tetap apa ya, mendekatkan diri dengan dia ya gitu. Dengan cara kalian sendiri gitu. Ini mungkin bisa dibilang sebagai apa ya,
membantu sedikit-sedikit lah gitu ya. Oke, kita nggak harus terpatok namanya kepada kartu gitu. Sisanya kita serahkan kepada yang kuasa ya. Kita tetap berdoa, dekatkan diri kepada Tuhan ya. Apapun agama kalian. Oke. Mungkin sampai di sini saja pembacaan kita. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf, jika ada kekurangan saya mohon maaf, dan bagi yang baru mampir jangan lupa untuk like, subscribe dan komen, berikan masukan apapun segala kekurangan saya sehingga saya bisa merubahnya. Sekian ya teman-teman, terima kasih. Bye. Oke Virgo.